Salam tani selalu berinovasi. Di sini saya akan bahas mengenai tentang peran laba-laba dalam tanaman padi. Di mana laba-laba ini sangat penting sekali keberadaannya di dalam rumpun padi karena dia selalu aktif dan standby, terus setia menunggu. Ketika ada makanan, dia langsung lahap memakannya. Bisa dilihat ini ada laba-laba dan ada werengnya di atas. Mana nih, kelihatan nggak? Nah, ini satu ekor laba-laba yang sebesar ini minimal dia memakan 3 ekor wereng. Nah, ini kelihatan laba-labanya ya. Nah, bisa fokus. Itu di atasnya ada wereng. Dan nanti dia akan memakan ketika lapar. Nah, ketika lapar dimakan werengnya. Jadi tidak harus bertelur. Jadi werengnya habis sebelum dia bertelur. Nah, laba-laba ini, aduh, ini harus hati-hati ya. Takut dia pergi, terganggu. Laba-laba ini dia bisa berpindah ketika makanannya sudah habis. Berpindah karena dia lewat air juga tidak tenggelam. Itu. Nah, ini wereng dia hinggap merasa aman padahal ada laba-laba yang mestinya memakannya. Nanti akan habis populasinya. Kemarin wereng sudah banyak, namun saya rasa ini sudah aman karena setiap rumpun bisa dilihat, ini setiap rumpun ada laba-labanya. Tuh pergi ya. Ada laba-labanya minimal 1 ekor. Ini saya senang sekali. Setiap rumpun ada tuh penunggunya. Ya, setiap rumpun kalau ditunggu oleh laba-laba berarti kita sudah aman minimal untuk wereng. Nah, ini populasi laba-labanya harus lebih banyak. Itu bisa dilihat. Nah, karena dia akan mengejar di mana keberadaan makanannya berada. Ya, karena ini werengnya ada di sini, dia akan hinggap terus di sini sampai habis. Jadi keadaan makanannya selama itu masih banyak, dia akan bertambah. Minimal dia 1 ekor. Ketika lebih banyak makanannya, dia akan bertambah lagi 2 ekor, 3 ekor dan seterusnya sampai makanannya habis werengnya. Dia akan berpindah lagi baru ke rumpun yang lain. Nah, ini rumpunnya sudah bersih. Sudah bersih, maka dari itu saya tidak khawatir ketika membentuk anakan atau mendongkrak anakan yang lebih banyak. Karena rumpun anakan yang lebih banyak pastinya akan menumbuhkan atau dihinggapi oleh wereng yang lebih banyak, pastinya laba-labanya juga lebih banyak. Nah, itu maka saudaraku sekalian, untuk tanamannya yang mau aman atau bisa menekan populasi hamanya, bisa dengan menimbulkan laba-laba di dalam area lahannya. Itu bisa dilihat tuh ada capung jarum ya. Itu masih berarti masih sehat airnya. Nih, kalau ada capung seperti itu masih sehat. Ya, masih sehat ini lingkungannya. Boleh menggunakan insektisida kimia. Kalau kepepet itu juga yang residunya rendah ya, atau tidak begitu lama. Itu ada wereng sudah instar 4 di sebelah sana. Tapi ada laba-laba di bawahnya. Dalam rumpun itu saya rasa cukup aman. 1, 2, 3, 4. Ini 4 ekor wereng yang terlihat. Ini sudah instar 4 tuh.
Instar 3. Biasanya warang yang putih-putih itu yang berbahaya untuk mengisap cairan pada tanaman padi sehingga menyebabkan timbulnya kekurangan cairan dan dampaknya jadi gosong. Nah, itu karena warang itu mempunyai tipe mulut yang menusuk mengisap. Jadi tusuk dulu alat memakannya, baru dia mengisap. Jadi lama kelamaan akan mengering tanamannya ya, karena cairannya kehabisan, jadi tidak bisa transfer ke atas atau ke daun. Nah, ini fungsi laba-laba ini sangat penting sekali saudaraku sekalian. Pastinya di setiap daerah, di setiap wilayah itu pasti banyak, cuman banyak juga yang terbunuh oleh pestisida. Ya, kalau ya dengan bijak lah menggunakan pestisida, pilih-pilih yang spektrumnya spesifik lah ya, jangan terlalu luas, nanti banyak juga yang mati. Yang menguntungkan petani itu musuh alami tanah, hamanya juga ikut mati. Nah, itu banyak sekali tiap rumpun, 1, 2, itu tiap rumpun ada, rata-rata tiap rumpun ada. Karena ini banyak hama juga, banyak orang sengaja saya amati untuk populasi warangnya. Ketika sudah dirasa tidak cukup aman, baru saya bisa aplikasi. Itu juga nanti bikin sendiri ya pestisidanya. Oke, sementara itu pentingnya laba-laba untuk tanaman padi. Semoga saudaraku sekalian bisa sadar akan hal itu dan bisa mengaplikasikannya di lapangan atau di areal sawahnya. Dibiarkan juga nanti dia akan datang sendiri, karena setiap ada makanan di situ atau sumber makanan di situ, yang namanya makhluk hidup pastinya akan datang ke situ ya, akan berburu. Terima kasih, semoga bermanfaat.